Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita bertemu, walaupun Bapak Ibu di rumah dan kami ada di sini. Tapi Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita masih bertemu secara daring dan kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah, memuji nama Tuhan. Saya mengajak kita semua, kita mengangkat pujian. Yesus, Engkau sungguh baik. Kita mengatakan, Tuhan Yesus, Engkau baik bagiku dalam kehidupan kita. Kita katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Namamu
kepala kita, kita melipat tangan kita, menyerahkan hati kita, menyerahkan waktu ini. Kita mau bersama-sama menyerahkan persekutuan doa kita ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang padamu Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Di dalam situasi apapun, Kau selalu baik Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan buat kami untuk bersekutu walaupun secara daring Tuhan. Bapa, di saat ini kami rindu mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi negara kami, bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, kami menolong bangsa kami. Mari Kau berbelas kasihan bagi negara ini. Di tengah situasi pandemi yang begitu merajalela, Engkau turunkan tangan buat kami ya Tuhan. Kami serahkan waktu persekutuan doa kami ini dalam tangan Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita mau mengangkat pujian, kita mau katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan, Engkau mengatakan Engkau baik, tapi Tuhan, situasi yang ada di sekelilingku tidak mengatakan demikian. Tapi percaya Bapak Ibu yang terkasih, waktu Tuhan bukan waktu kita. Rencana Dia bukan rencana kita. Rencana Dia adalah rencana yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kita mau katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita angkat pujian ini. Ku percaya seluruh
tiba saatnya kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama mengangkat pujian. Kita mengatakan bagaikan bejana siap dibentuk. Biarlah ini boleh menjadi doa kita. Kita siap untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi apapun menurut keinginan dan tangan tujuan kita. Kita katakan bagaikan bejana. Mari jemaat kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami datang di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Malam kesekian kami melakukan persekutuan doa di rumah kami masing-masing. Tapi Tuhan, kami tahu satu hal, bahwa dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun kami tetap meyakini, kami tetap mempercayai bahwa Allah kami yang begitu mengasihi kami hadir dalam setiap langkah kehidupan kami. Bagaimanapun kondisi dan keadaan hidup kami tahu bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Makasih Bapa, berkatilah pada malam hari kami akan mendengarkan firman-Mu. Minta pertolongan daripada Engkau Roh Kudus boleh bekerja, menolong kami dan memampukan kami. Supaya pada malam hari ini setiap firman akan kami renungkan menjadi kekuatan, menjadi rema, bahkan menjadi penghiburan yang kekal buat kami. Kami berdoa, kami bersyukur ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Mari terima kasih Tuhan, pada malam hari saya mengajak kepada kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Cuma kasih Tuhan, dalam kondisi dan keadaan yang demikian rasanya menjadi satu pergumulan, menjadi satu tantang bagi kita untuk bisa mengucap syukur. Ya, ketika daya, upaya, kekuatan, kejenuhan, kegelisahan, kekhawatiran kita mungkin sudah sampai kepada puncak limitnya, rasanya sulit bagi kita untuk bisa mengucap syukur. Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika untuk mengucap syukur dalam segala hal. Itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, di persekutuan doa minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada kita bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita ya lewat Rasul Paulus bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, Rasul Paulus menjabarkan bahwa segala perkara itu bukan cuma perkara yang besar, tapi pun perkara yang kecil, perkara yang remeh-temeh. Ya, kata Rasul Paulus, dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, meyakini pertolongan Tuhan, maka Rasul Paulus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Mungkin hari ini kita berkata dalam hati kita, itu Rasul Paulus beda dengan saya. Rasul Paulus sudah hadapi berbagai macam pergumulan, berbagai macam tantangan, pembentukan khusus daripada Allah. Sedangkan saya, siapakah saya? Ya, siapakah saya? Tapi berkasih Tuhan, hari ini Rasul Paulus kembali berkata kepada jemaat Tesalonika untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kepada Bapak Ibu, segala hal itu hal yang menyenangkan, hal yang tidak menyenangkan, hal yang besar atau hal yang kecil, hal yang spektakuler ataupun hal yang remeh-temeh. Ya, Rasul Paulus katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kondisi dan keadaan mungkin menjerat kehidupan kita, membuat kita tidak lagi punya kekuatan dan kita tidak lagi berdaya, mungkin kita akan katakan habis sudah. Ya, habis sudah. Ya, berapa hari yang lalu ada seorang sahabat ya di daerah mengalami kemalangan yang berturut-turut. Ya, masa dalam pembatasan sosial berskala besar membuat dia dan jemaat tidak bisa beribadah bersama-sama. Ya, ditambah lagi sekitar 1 minggu yang lalu ibu yang dia kasihi meninggal dunia. Ya, ibunya adalah seorang hamba Tuhan yang cukup dikenal di kota itu. Tapi karena kondisi dan keadaan yang ada tidak memungkinkan bahwa orang tuanya itu bisa dimakamkan dengan layak. Tidak memungkinkan orang tuanya mendapatkan penghormatan secara umumnya orang-orang yang mengenal hamba Tuhan. Ibu ini dimakamkan ya dengan cara bagaimana menangani pasien COVID. Karena bagaimanapun orang akan mengalami ketakutan demikian dan berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana mungkin bisa mengucap syukur dalam keadaan yang demikian? Ya, lalu kemarin saya mendengar lagi dia bercerita bahwa seorang anaknya, ya anak bungsunya masuk rumah sakit oleh karena demam berdarah. Jadi ini pergumulan dan tantangan yang terus-menerus dihadapi dalam kehidupannya dan membuat dia hampir menyerah. Membuat dia bertanya-tanya, di mana pertolongan Tuhan? Apakah Tuhan ada di dalamnya? Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mungkin bertanya-tanya, masih punya apa lagi saya? Kondisi dan keadaan berat, kondisi dan keadaan sulit, masih punya apa lagi saya? Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan kita menganggap remeh apa yang masih kita punya. Ya, jangan kita menganggap remeh apa yang masih kita miliki. Uang, modal, kesehatan mungkin saja tidak lagi prima buat kita. Mungkin tidak lagi bisa kita andalkan sepenuhnya. Kita merasakan semakin kita bertambah umur, kondisi tubuh kita mungkin semakin lemah. Kita tidak lagi sekuat dulu. Kita tidak lagi sehebat dulu. Kondisi tubuh kita, metabolisme tubuh kita tidak lagi seperingat dulu. Kita merasakan apa lagi yang saya punya? Apa lagi yang saya punya? Tapi makasih Tuhan, di balik semua yang kita katakan tidak lagi bisa kita dapatkan, ya masih ada satu yang kita miliki. Jika kita masih mampu untuk mengucap syukur. Bapak Ibu, ternyata mengucap syukur nggak semua orang sanggup untuk melakukan.
Mengucap syukur ternyata tidak semua orang sanggup untuk mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari ketika kondisi dan keadaan tidak memungkinkan. Tapi berkasih Tuhan, kita masih punya kekuatan. Ya, kita masih punya kekuatan. Saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian. Jadi Mazmur 121 ya, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Ya, ini adalah nyanyian orang-orang Israel mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Ini kata demikian, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat yang ketiga, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Orang-orang Israel diingatkan kepada mereka ketika daya, kekuatan, dan kemampuan mereka terbatas. Mereka diingatkan bahwa masih ada Tuhan yang mereka layani. Masih ada Tuhan yang begitu mengasihi mereka. Masih ada Tuhan yang begitu peduli dan care kepada mereka. Dikatakan bahwa Tuhan lagi selalu menjaga langkah kaki dan perjalanan hidup mereka agar tidak goyah dan tidak berhenti di tengah perjalanan hidup ini. Bapak Ibu, banyak orang menyaksikan kalau bukan Tuhan yang memegang tangannya, rasanya hidup ini sudah tidak punya alasan untuk dipertahankan. Banyak hal yang membuat putus asa, banyak hal yang membuat khawatir, banyak hal yang menakutkan, banyak hal yang tidak pasti. Ketika Tuhan tidak memegang tangannya, tidak ada kekuatan dan kemampuan apapun untuk menjalani hidup ini. Karena itu kita bersyukur bahwa kita orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan satu bekal kepada kita. Tuhan memberikan pengharapan. Tuhan memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Percayalah bahwa Tuhan yang selalu menjaga langkah kaki kita dan tidak pernah membiarkan kaki kita menjadi goyah. Ya, tidak akan membiarkan kaki kita menjadi goyah. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita ditentukan oleh seberapa besar semangat yang kita miliki untuk melangkah. Ya. Perjalanan hidup kita ditentukan dari seberapa besar semangat hidup yang kita miliki untuk melangkah. Itulah pengharapan, itulah keyakinan, itulah sebuah permohonan dan juga kebesaran jiwa untuk merasakan dan mengalami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bangsa Israel diingatkan kepada mereka bahwa Tuhan penjaga Israel tidak akan membiarkan kakinya goyah. Bapak Ibu kasih tahu, manusia itu dirancang dahsyat dan ajaib. Dikatakan manusia itu dirancang untuk bisa berdiri tegak. Rupanya manusia itu berasal dari kata Yunani, yaitu adalah anthropos. Anthropos itu adalah artinya makhluk yang melihat ke atas. Ya, makhluk yang melihat ke atas, karena itu jalannya tegak. Lalu dikatakan anthropos. Nah, mendengar istilah antropologi, ilmu yang mempelajari tentang manusia. Anthropos, makhluk yang berjalan dengan tegak, ya, karena melihat ke atas. Berbeda dengan binatang kaki empat yang melihat ke bawah, yang mereka cuma menunduk dan menunduk. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, jika kita meluruskan pandangan kita ke depan, dikatakan kita akan melihat Tuhan. Ya, kita akan melihat Tuhan. Jika kita melihat Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Ketika kita memandang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita masih punya kekuatan, bukankah seharusnya kita bersyukur? Kekuatan orang percaya itu adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah. Itulah kekuatan. Seberapa lama kita bisa mengangkat tangan kita? Mungkin 5 menit. Menit yang kena mungkin tangan kita sudah mulai goyah, sudah mulai gemetar, karena kita sudah tidak sanggup lagi untuk mengangkat tangan kita. Tapi ingat satu hal, Allah sanggup untuk menolong kita. Jika kita memandang kepada Tuhan, dikatakan kita akan dapatkan kekuatan.
Nanti Bapak Ibu kasih Tuhan, saya katakan lagi kepada kita, karena kita masih punya kekuatan, maka kita harus bersyukur. Walaupun mungkin secara materi kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Mungkin secara materi kita sudah semakin terbatas. Ya, mungkin secara kekuatan, secara kemampuan kita sudah semakin terbatas. Tapi ingat satu hal, kita punya kekuatan. Kekuatan untuk bersyukur kepada Allah. Ya, karena itu ketika Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika, bersyukurlah dalam segala hal. Marilah kita pun respon itu dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tahu dalam hidup ini tidak ada banyak alasan bagi kita untuk bisa mengucap syukur. Karena kondisi semakin sulit, kondisi semakin berat. Tapi kita percaya mengandalkan kepada Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kasih Tuhan, kita satu di dalam Tuhan. Ya Bapa, kami sungguh-sungguh memerlukan Engkau dalam kehidupan kami. Ketika kami merasa lemah, kami merasa tidak berdaya, kami merasa diambang keputusasaan yang sudah begitu maksimal. Tuhan Yesus ingatkan kepada kami bahwa kami ternyata masih punya satu kekuatan. Satu kekuatan yang seringkali tidak kami pahami dan tidak kami sadari ada dalam hidup kami. Kekuatan itu adalah kemampuan bagi kami untuk mengucap syukur. Mengucap syukur bahwa walaupun dalam kondisi penuh pergumulan, kami masih terus dipelihara oleh Tuhan. Ketika kondisi berat yang ada di sekitar kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami. Walaupun kondisi dan keadaan di sekitar kami seperti mengkhawatirkan, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan Engkau memelihara hidup kami hari lepas hari. Kami teringat akan firman-Mu, bahwa burung pipit yang tidak menabur, tapi dia bisa menikmati makanan. Kami percaya Tuhan, kami lebih daripada burung pipit, kami lebih daripada bunga-bunga di padang. Tuhan menjaga dan memelihara hidup kami. Kami tahu Tuhan, sumber kekhawatiran kami yang terbesar, sumber kegelisahan kami yang terbesar adalah bagaimana kami menjalani hidup kami dalam kondisi dan keadaan yang demikian. Tapi Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu mengingatkan kepada kami alasan bagi kami untuk mengucap syukur dalam segala hal adalah karena kami tahu bahwa kami masih punya kekuatan itu. Kekuatan karena Tuhan memberikan pengharapan buat kami. Terima kasih Bapak, berkatilah setiap jemaat-Mu. Kami yang masih Tuhan bergumul di rumah kami masing-masing, yang masih bertahan dengan kondisi dan keadaan yang demikian. Ya Tuhan, kami tahu ini bukan kondisi yang ideal buat kami. Kami terbiasa beraktivitas, kami terbiasa Tuhan bekerja, kami terbiasa Tuhan untuk melanjutkan dagang kami, pelayanan kami, pola hidup kami yang biasanya. Dan saat ini Tuhan, kami harus menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang tidak mudah. Tuhan, kami perlu pertolongan daripada Engkau. Mungkin Tuhan ada banyak jemaat-Mu yang sudah jenuh. Ada banyak jemaat-Mu Tuhan yang sudah mulai gelisah. Ada banyak jemaat-Mu Tuhan yang mulai tidak nyaman dengan kondisi dan keadaan yang demikian. Bertanya-tanya kapan akan selesai, kapan akan selesai. Tuhan, kami kembalikan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan semua otoritas hidup ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau lah yang mengaturnya buat kami. Engkau lah yang sedang merangkaikan perkara-perkara yang tidak kami pahami. Tapi Tuhan, kami tahu dalam semua perkara yang kami lalui akan ada pertolongan daripada Tuhan yang akan kami nikmati. Terima kasih Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang mereka tidak kehilangan pengharapan, mereka tidak kehilangan keyakinan, mereka diingatkan bahwa mereka tetap memiliki janji Tuhan, pemeliharaan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, tidak henti-hentinya kami berdoa atas bangsa kami. Kami tetap rindu Tuhan, kuasa-Mu tercurah atas bangsa kami. Kami tetap rindu Tuhan, pekerjaan-Mu nyata atas bangsa kami. Kondisi dan keadaan yang kami tahu Tuhan tidak mudah sedang dihadapi oleh bangsa kami. Tapi kami berdoa, minta Tuhan anugerah-Mu, campur tangan-Mu Tuhan, terjadilah atas bangsa kami. Berkati untuk presiden, berkatilah untuk para pengambil keputusan, berkatilah Tuhan untuk tim dokter, tenaga medis, para perawat. Tuhan, mereka berdiri di garda terdepan yang kemudian harus berhadapan Tuhan dengan pasien-pasien yang
positif terjangkit virus corona. Kami berdoa agar Tuhan terus Engkau menjaga dan menolong mereka. Kami mendengar, kami menyaksikan di televisi semakin banyak tenaga medis yang gugur Tuhan oleh karena terinfeksi virus corona. Kami berdoa agar Tuhan kasih setia dan pertolongan pada Engkau Tuhan ada atas kami. Berkatilah setiap mereka. Ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang mereka lalui, mereka tetap ingat akan campur tangan daripada Tuhan. Inilah saatnya ketika segala bangsa, segala suku, segala bahasa menekuk lutut kami untuk berseru, meminta pertolongan pada Allah, meminta belas kasihan daripada Engkau Tuhan dicurahkan atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak tahu sampai kapan kami beribadah di rumah kami secara online. Tapi Tuhan, selama kami masih bisa beribadah, kami bersyukur. Di rumah kami masih bisa memuji Tuhan, kami masih bisa berdoa, kami masih bisa bersuara. Ya Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan yang besar buat kami. Kami mungkin tidak bisa beribadah di gereja, tapi kami percaya bahwa di rumah-rumah umat-Mu Tuhan, mimbar-mimbar-Mu sedang ditegakkan. Mimbar-mimbar-Mu Tuhan sedang ditampilkan di sana dan menyaksikan kemurahan Allah atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Akhirnya, terima kasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudah di segala zaman, kekuatan, penghiburan, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan, akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Persekutuan doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Teruslah berdoa, teruslah mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.